Oke, baik, kita lempar kembali kepada para pengunjung yang barangkali ingin bertanya atau ada pendapat, ada pemikiran, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Juliana dari Universitas Islam Riau. Baik, saya sangat tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Ada 20 jenis syair gitu ya Pak, dari segi lagunya. Sedangkan Malaysia itu baru 14 gitu. Dan alangkah baiknya apabila ke-20-nya ini dibuat hak patennya gitu kan Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah ke-20-nya ini belum ada satu yang dipatenkan gitu Pak? Andaikan belum, saya ingin tahu Bapak yang bergerak di bidang sastra, khususnya yang ada di Riau, usaha apa gitu Pak yang sudah dilakukan untuk mematenkan 20 syair yang sudah ada gitu. Lalu kami yang generasi muda ini, apa yang bisa kami bantu gitu Pak? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Juliana. Ada 20 sudah dipatenkan. Apa usaha selama ini? Kemudian kalau belum, apa yang bisa dibantu? Itu sebenarnya 20 itu belum habis ya, masih ada di beberapa wilayah budaya lagi yang harus kita gali dan memiliki potensi untuk lagu-lagu nanggung yang lain gitu ya, yang tampar begitu banyak, Rangka Kuantan juga banyak, dan Pahlawan, bahkan Rangka Worokan dan sebagainya. 20 itu baru kita miliki gitu ya. Yang sudah kita rekam itu baru 8 kan, 8 tambah 3 dari Pulau Riau itu jadi 11 gitu ya. Dan itu sudah ada rekaman. Itu yang harus kita lakukan berikutnya adalah sebaiknya misalnya untuk guru-guru dia harus mensosialisasikan ke pelajar-pelajar ke sekolah-sekolah gitu ya. Dan saat ini kan yang baru kita rekam itu menjadi semacam dilakukan pula gitu ya. Misalnya syair burung, syair dan seterusnya gitu ya. Padahal itu kan tidak, masih ada syair-syair yang lain yang itu belum baku. Nah, proses pengakuan ini juga harus dilakukan oleh stakeholder di pemerintahan daerah gitu ya. Dan itu tidak bisa, harus ada suatu lembaga, biasanya lembaga pariwisata di Tata ya, kemudian atau dinas pendidikan dan kebudayaan gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan, yang juga harus kita kerjakan seperti itu gitu ya. Jadi ini mendesak sebenarnya yang harus dilakukan, dan tidak bisa gitu ya, melalui satu lembaga tanpa harus bersama-sama gitu ya. Jadi masyarakat juga harus membesar seperti ini gitu, sehingga pemerintah sadar gitu kan. Nah, lembaga adat Riau dulu beberapa tahun lalu juga sudah mengerjakan menghimpun sejumlah sarjana untuk membahas tentang lagu-lagu seperti ini. Mudah-mudahan Pak Sudarman masih mengintensifkan proses pembakuan lagu ini. Karena ini bidangnya berbeda ya, saya hanya membahas tentang dokter, sementara ini juga dokumentasian lagu Melayu itu pada bisnis yang berbeda gitu. Apa namanya Pak? Karena untuk membakukan itu tidak semudah ngomong saja Pak ya. Jadi kerja negara sebenarnya. Iya, sebenarnya bisa dikerjakan gitu, tidak memerlukan biaya yang besar seperti itu kan. Ini ada dari kita serahkan kepada ini lagunya, menginapnya dan seterusnya gitu. Tapi saya rasa pembicaraan malam ini tidak membutuhkan di sana gitu, karena kita harus saja zona yang kaya itu. Tapi paling tidak ya, pekerjaan mahasiswa saya kira juga perlu melakukan kajian-kajian akademis untuk memperkuat proses pembakuan itu. Dari Universitas Islam dia saya karena punya jurusan tasik, masih ada ya tasik itu juga mungkin pada skripsi itu harus diintensifkan gitu ya. Jadi mungkin satu orang satu lagu gitu ya. Kemudian di kampung-kampung itu juga masih ada yang harus kita
kita gali lagi gitu ya. Itu hanya baru main semacam mainframe lagu Melayu di kampung-kampung itu.